alasan sesungguhnya simple sebenarnya. Sepertinya menurut saya semesta mendukung. Ya, makanya terjadilah Ariel menjadi Dilan. Iya, alasan sesungguhnya simple sebenarnya. Sepertinya menurut saya semesta mendukung. Ya, makanya terjadilah Ariel menjadi Dilan. Tapi kalau sampai sekarang kan kita baru tahu novelnya nih yang akan ada November. Kalau produksinya kapan? Produksinya rencananya syuting mulai Desember ini, tayang tahun 2026, tahun depan. Wow, kita doakan semoga lancar-lancar persiapannya. Berarti sekarang masih dalam tahap persiapan, Yes, tahap reading dan juga segala macamnya ya. Benar. Mungkin untuk make up dan segala macam itu lagi dipersiapkan pokoknya ya, Ya, untuk ya. proses produksinya. Siap. Nah, Mas Fajar, nih seru. Pasti kalau dekat sama ayah tuh selalu menyenangkan. Makanya pengennya Dilan ada terus Bu Erika gitu. Dan dengar kabar ayah bikin buku ini kan ayah selalu, Jar saya mau bikin buku ini begini. Semoga lancar ayah ya kan. Gitu. Karena memang sama ayah Pidi ini nggak tahu kenapa, ini kan guru saya manggil aja ayah. Udah guru ayah juga gitu kan. Jadi sama-sama gitu. Beliau seniman besar ya menurut saya ya untuk karya-karya sastranya, musiknya gitu, lukisnya gitu. Dan sebagai orang yang pernah sekolah seni gitu ya, ketemu manusia yang Allah takdirkan sebegini rupa uniknya gitu, kok auranya enak ngobrolnya. Jadi sekarang kalau saya di jenggot yang saya udah panjang ini pengennya bikin film yang senang-senang aja, menyenangkan hati aja lah, menyenangkan hati diri sendiri, habis itu menyenangkan orang lain dan keluarga gitu, dan terutama buat Bu Erika sih, biar di calling terus. Jadi ini sebuah sebuah kesempatan, amanah baru lagi dari Falcon, syuting sama ayah menyenangkan. Terus sekarang nih ada plusnya lagi, Kang Boril ini luar biasa gitu. Ngobrol sama beliau sama levelnya nih seniman-seniman gitu. Mudah-mudahan saya juga bisa punya punya rasa yang sama seperti mereka lah gitu. Kalau berkarya tuh memang luar biasa gitu. Gak usah diragukan gitu. Oke, siap. Ini bayangkan, Panavin, wow, siapa bagi saya gitu. Demi Ariel, dia mau ke Bandung sendirian nemui saya. Iya, nemui saya. Ini memang bukan main-main sih, saya pikir. Pak Nafil udah mau datang sendiri nemui. Janjian saya ketemu di dekat stasiun karena harus bolak-balik karena musik kan. Saya ngomong, ya ngebahas Ariel aja, pokoknya ngegibah Ariel, jadi dosa-dosanya saya ambil dan saya gibah sama Pak Nafin, gitu. Yes, fix. Sampai dia kayak bahagia gitu. Oke, fix, saya juga udah ya saya pulang ya. Akhirnya ya terus dilanjut ya. Akhirnya kita berada di sini sekarang. Ya itulah peran Pak Nafin. Wah, luar biasa. Lagi tapi jaket Dilan spesifik. Nah, ini Kang Boril datang tiba-tiba pakai parka. Apakah di visionnya seorang Pidi Baik itu Dilan seperti ini ketika dewasa? Yang jaketnya itu. tema itu. Tapi karena masa itu lagi gandrung-gandrungnya terhadap sosialisme, Che Guevara, jadinya Karl Marx dan hal-hal seperti itu, terpikirlah olehnya membeli jaket-jaket kayak Army 65 ya kan, yang semacam militer gitu. Itu lagi zaman itu lagi tren untuk menggunakan itu. Bahkan otak-otak mahasiswa pun banyak yang kiri kan masa itu. Ya itu terjadi, ternyata berdampak pada pakaiannya juga. Che Guevara, bintang merah lah, itu masa itu terjadi. Dan saya tulis di buku itu. Nah maka selain jaket yang waktu SMA, Dilan juga punya jaket yang semacam ini. Kayak jaket Army 65 gitu ya. Ya, parka. Apalagi dia pernah di Kuba juga dia beli jaket gitu. Jadi jaketnya banyak gitu, nggak satu. Sampai apal nih kita isi lemari Dilan. Yang pasti ceritanya beda ya. Betul. Ceritanya beda, lebih dewasa gitu. Terus banyak hal-hal yang
ternyata menarik itu bukan hanya di remaja aja ya. Saya berasa begitu ya. Ternyata kehidupan ketika dewasa ini juga banyak hal-hal yang juga dilema. Kalau di sini kan boleh di-spill dikit, Ayah. Boleh, Bang. Si baliknya. Ya. Jadi momen-momen kembalinya si Vanessa dalam kehidupan yang sebenarnya udah lewat ya. Kok Vanessa sih ya Allah. Milea, saya udah nggak bisa ngebedain antara Vanessa sama Milea sih. Apa Mas, lihat aku aja kan mirip. Oh iya, oke. Padahal udah tahu sih Milea aslinya kayak gimana gitu, tapi Hah, serius? udah video call. Ya. Si Ayah Jadi, senyum-senyum aja. Kalau saya yang pasti cerita dewasa ini ya nggak kalah ininya sama 90 ya, gemesnya gitu. Terus yang pasti lagi ternyata kehidupan seorang seniman itu unik itu. Kalau lagi remaja kan masa pencarian jati diri, tapi kalau udah udah kuliah, udah dewasa ini itu udah arahnya udah lebih jelas mau kemana, cita-citanya, udah tujuannya udah ada. Beda sama SMA kan. Kalau di ITB itu dia udah jelas dia mau jadi seniman gitu kan. ITB-nya soalnya seni rupa gitu. Seru gitu. Banyak hal yang menarik di dunia seni ini gitu. Makanya ini kolaborasi seni film, seni musik, seni aktor, seni rupa, semuanya ada di sini. Dan film kan memang menggabungkan semuanya ya gitu ya. Seru aja gitu. Ini kita kayak lagi bikin festival seni gitu kayaknya. Ya. Iya. Di dalamnya banyak karya-karya seni. Mudah-mudahan nanti banyak seniman-seniman seni juga yang mengisi pemeran gitu. ini ya. Dari seni rupanya ya kan ya gitu. Iya. Oke, jadi Dan lagi rektor ITB juga akan main di sini. Ya. Dan dia akan jadi, saya dibotolin aja deh biar kamu nonton lagi gitu. ya jangan dong, Oh, gitu. tetap mau nonton. Oh jangan. Dia jadi ikut main lah dan dia mau. Wow. Dia mau. Jadi banyak spesialnya, banyak kejutannya, banyak yang tidak terduga ya. Ya. Kalau persiapannya berarti ya, persiapan buat tugas besar ini. Sempat konsultasi memang apa yang perlu saya pelajari, tapi juga ada masukan-masukan bahwa jangan terlalu juga karena pengen dapat naturalnya mungkin ya, pelajarannya. Terus juga untuk melihat Dilan yang sebelumnya perlu, tapi juga nggak terlalu karena kan dia sudah beranjak dewasa. Dari dia SMA sampai dia kuliah itu dia sudah melalui fase-fase juga. Jadi nggak mungkin dia masih sama juga gitu, karakternya mungkin ada yang berubah dan segala macamnya. Jadi itu nanti ditentukan gimana bagusnya kayaknya ya. Ini ada tahap awal dulu yang memang lebih kita harus fokusin sekarang. Nah masalah nama sebenarnya saya juga belum kepikiran itu. Ya saya ingat waktu dulu sang pemimpi itu ditanya mau Ariel Peter Pan atau Nazril Irham gitu. Ini bagusnya gimana ya? Ya kalau masih bingung hamba Allah aja, hamba Allah kali ya. Hamba Allah aja bisa juga bisa. Saya serahin aja ntar deh. Oke, siap. Terima kasih. Pas pertama kali dapat ide Ariel gitu ya rasanya luar biasa Mas. Maksudnya kita juga nggak tahu nanti apakah beliaunya mau atau tidak gitu, karena gapnya cukup jauh dari terakhir filmnya Mas Riri gitu. Tapi it's worth to try gitu. Dan berapa kali kita mencoba, akhirnya luluh juga hatinya. Dan ya kita bersyukur Ariel bisa menjadi keluarga besar dari Dilan dan Falcon. Terima kasih. Emang udah jodoh aja ya Bu ya. Oke, Iya mau sih, tapi ntar ya ngobrol dulu ya sama Borilnya. Iya, kalau tanggal cantik ya memang lagi dicak Mas, jadi tunggu tanggalnya nanti. Thank you. Siap, pokoknya nanti. Terima kasih, silakan Ayah. Sebetulnya kalau ada pertanyaan yang sama, kenapa saya milih istri saya untuk saya nikahi juga saya nggak tahu jawabannya apa ya. Apalagi ini Ariel gitu ya. Istri saya aja juga nggak tahu jawaban kenapa ya gitu. Saya juga nanya Padahal banyak sekali ya perempuan cantik. Kenapa milih dia gitu? Nah, kan saya udah bilang Ariel itu banyak betul. Selain Ariel berarti saya nggak mau asal milih kan? Banyak. Kok di otak saya ke Ariel terus ya? Karena mungkin sosoknya
ada bau-bau Dilan deh dari sininya gitu loh. Bau-bau Dilan, jadi ya ini kayaknya cocok deh gitu. Sama seperti dulu ke Iqbal, ini kayaknya ini deh. Saya udah kesana kemari loh. Udah buka YouTube gitu. Nonton film-film SMA gitu. Kok kesini lagi gitu, nggak tahu. Ya itu jawabannya. Mistisme. Sesuai kepercayaan masing-masing. Oke. Sudah cukup terjawab? Iya, jadi memang Motor, main musiknya sama, Ini orang gak jelas deh gitu loh nonton. Itu betul. suka ngelukis juga, ya kan gitu. Gambarnya Ariel bagus banget tuh, dia kalau Dilan juga gambar. punya band di ininya. Tadi mau explore diri ya setelah saat vakum gitu. sholat istikharah Mbak, sholat istikharah. Terus Bang Boril ini sebenarnya pecinta Dilan juga nggak sih baca buku-bukunya atau nonton yang terdahulu gitu. Ya. Terus yang kedua buat Bang Pidi, Mas Pidi. Pasti sampai Galaunya. akhirnya memutuskan oke gitu. Oke, satu galaunya karena ini kan tokohnya besar ya, maksudnya udah kuat gitu, kuat. Jadi nggak boleh sembarangan memutuskan. Jadi mampu apa enggak, punya niat yang bulat nggak buat mengejar itu semua gitu. Nah itu yang mesti dikomitmen dulu di dalam sini gitu. Kalau ada komitmennya, oh gue bisa nih komitmen nih, mengejar semua yang dibutuhin gitu. Nah itu yang agak lama mikirnya. Terus juga kalau masalah yang keduanya tuh adalah Pecinta Dilan juga nggak baca nggak karya-karya Dilan Iya. sebelumnya atau nonton gitu? jadi nonton udah tahu juga. Kalau lihat Dilan itu sebetulnya hampir semua pemuda Bandung ya itu bisa relate sebetulnya karena memang itu yang dirasain. Ya. Jadi masa-masa itu tuh lagi cari jati diri, pertemanan, motor geng gitu ya. motor itu lumrah sekali di sana waktu itu. Saya juga banyak teman. Jadi akrab lah, akrab. Habis itu pas yang baca yang ini kan tahun 97 tuh pas lagi Dilan kuliah. Tahun 97 tuh masih ada di kepala saya keadaannya. Itu menjelang 98 kan soalnya ya. Menjelang 98 saya inget banget Bandung itu kayak gimana. Dimana semua remaja itu suka musik. Musik itu lagi gencar-gencarnya, indie, musik indie. Banyak banget yang anak punk di jalanan kelihatan gitu. Jadi music scene-nya lagi kenceng banget. Jadi malah pas baca konsep itu, oh iya, kalau ini sih gua hafal banget nih sama keadaan ini nih. Gitu. Terus salah satu yang paling penting lagi adalah ini misi saya tuh waktu dulu sempat lulus SMA itu sempat daftar ke ITB sebetulnya. Jadi ngambil jurusan seni rupa, tapi nggak keterima. Tapi nggak keterima. Tapi kan udah sempat SPMB ya. Iya, masuknya habis itu di Unpar jadinya jadi arsitek. Nah, dengan melalui ini, kayak saya bisa ngerasain deh, jadi anak seni rupa ITB gimana gitu. Oke, Salah cita-cita yang terwujud dengan cara yang berbeda ya. Karena kalau kita jadi anak SMA itu kan gitu ya, lu mau kemana kuliahnya gitu, oh mau jadi ini, mau jadi itu. Begitu kepikiran mau jadi anak seni rupa ITB itu oh pas kuliah ntar gini, pakaiannya gitu, pergaulannya begini, itu udah kebayang gitu. Bayangan itu hilang pas nggak diterimanya gitu. Kayak gitu. Jadi ini salah satu kayak kayaknya gue bisa nih gitu, kayaknya menggambarkan itu ada di kepala gitu. Ini cerita itu ada di kepala. Versi Ariel kalau keterima di seni rupa ITB itu kayak gimana sih gitu istilahnya? Nanti, dilihat nanti ya. Oke, nanti kalau sesin sama rektornya minta aja ijazah gitu. Lulusan seni rupa ITB gitu ya. Oke, terima kasih banyak Kang Boril. Lanjut, Ayah tadi pertanyaan. Dan di novelnya juga mungkin. Kalau masa remaja, Dilan itu berada di situasi di mana dia ketika marah, dia berantem. Oke. Di masa remaja Dilan berada di situasi di mana kalau dia marah dia lampiaskan menjadi berantem. Ya. Ketika dia masuk ke ITB, dia di dalam situasi di mana ketika dia marah dia lampiaskan menjadi karya. Karena bahkan
patah hati pun adalah potensi. Setidaknya dengan itu kau bisa bikin puisi gitu loh. Jadi di masa remaja mungkin Dilan terbawa juga oleh lingkungannya, ya kan? Ketika masuk FSRD, lingkungannya kan mahasiswa seni semua. Jadi ketika saya jadi bisa menyimpulkan kalau seorang preman marah, ia nampar. Kalau kalau preman marah, dia nampar. Kalau seniman marah, dia jadikan sebuah karya. Nah, banyak deh penuh rumahnya si Dilan ya dengan karya-karyanya. Oke, sudah cukup yang kira-kira bersanding dengan Dilan nanti itu apakah Kang Boril ikut serta dalam pemilihannya? Ya, kalau perempuannya di spill ntar, jangan malam ini juga, nanti kepenuhan. Itu satu. Terus kedua, kalau ditanya ke Boril atau enggak, kita sempat menyampaikan untuk meminta pendapat beliau. Ya, betul. Untuk apa pemikirannya beliau gitu. Itu sempat memang kita diskusikan. Oke. Terima kasih banyak di spill di hari berbeda, jadi saya kerjanya 2 kali gitu. Kasih ya. Lanjut. Dan ya faktanya Dilan itu memang dikondisikan oleh ibunya menjadi The Rolling Stones ya. Dan Bob Dylan. The Rolling Stones, Bob Dylan, The Doors, Boy George. Ya musik-musik yang aneh lah bagi masyarakat Indonesia pada masa itu. Ya The Rolling Stones, kalau ibunya Dilan kan The Rolling Stones. Ya, terus agak-agak Bob Dylan. Makanya lagu-lagu yang dipasang di film-film Dilan sebetulnya memang agak berbau-bau Bob Dylan sih, bau-bau ya gitulah. Darling, ya gitu. Bau-bau lagi ya. Nggak ngerti lah saya pokoknya. Seperti itu. Oke, mungkin boleh ditambahin sama Kang Boril sama Mas Fajar ada di momen tahun itu apakah iya benar musik-musiknya seperti itu yang lagi ngetren? Banyak banget sebetulnya. Jadi musik lagi flourish, lagi berkembang banget. Jadi setiap 97 sebenarnya saya masih SMA atau SMP saya lupa ya. SMA kayaknya ya. SMA. Jadi indie musik itu di Bandung lagi subur banget. Pupen, lagi Coil, wah lagi gila-gilaan. Pokoknya kalau nggak ngerti, kalau nggak hafal nama-nama band indie itu Gak keren gitu. nggak ditemenin. Gak biasanya. skena lah, gak skena ya kalau anak zaman sekarang Itu ya. semuanya saya ingat tuh, saya lagi tahun segitu, saya ingat lulus SMA juga nonton Riff waktu itu. Wah, Pak ingat pas lagi kerusuhan ya, pas lagi kerusuhan 98 tuh, iya Riff juga baru pertama kali tuh lagu yang Raja kalau nggak salah. Itu saya pribadi baru mulai suka. Ada lagi. Itu saya pribadi baru mulai suka musik-musik Indonesia. Tadinya tuh kayak masih dengerinnya luar semua. Di situ mulai dengerin itu, mulai dengerin Coil, mulai dengerin apa lagi, ada Slam, ada wah macam-macam. Scene kayak gitu. Jadi kalau Dilan itu seperti film sebelumnya dia anak motor, habis itu juga dia main musik, udah pasti memang hampir satu generasi itu kayak begitu scene-nya gitu. Terinfluence sama musik-musik itu ya. Anak muda Bandung begitu ya. Sebagian besar ya, sebagian Pasti besar. punya band. Mas Fajar mau nambahin mungkin dari pengalaman pribadi yang nantinya akan digambarkan di film-film berikutnya? Cukup jelas. Cukup jelas, mantap. Terima kasih. Tadi ada pertanyaan untuk Kang Boril. Depannya tahap awal itu ya banyak-banyak ngobrol dulu sama empunya. Karena kan semua informasi A1-nya di sini ya gitu. Jadi itu dulu perhatikan gerak-geriknya, lucu-lucunya. Itu tadi kita sempat ngobrol juga masalah apakah perlu ada apa istilahnya latihan khusus buat actingnya apa enggak segala macam, itu masih apa istilahnya ya, masih perdebatan atau gimana tuh ngomongnya kemarin ya. Kita ini kan lagi berkarya, jadi kita nikmatin prosesnya. Ya. Jadi Bang Ariel, kok Bang Ariel gitu. Kang Boril ini juga, saya bilang prosesnya kita harus benar-benar berkarya. Kita harus bisa menikmati proses ini. Jadi nanti ketika karyanya kita share ke orang, itu keluar dari kejujuran kita, sesuatu yang kita senangi gitu. Ya. Tapi luar biasa, beliau tadi datang-datang udah, oh nanti gua, oh ini, oh rambut, oh gini. Wah udah jauh risetnya dia nih. Ini tandanya keseriusan, ini namanya sungguh-sungguh. Kalau kata Vidi kan
harus lebih baik, kalau tidak lebih baik tidak. Dan alhamdulillah sudah dibuktikan, tadi datang tiba-tiba udah ngomonginnya udah banyak banget gitu. Padahal saya masih mikirin yang lain gitu. Kayak Kang Boril udah kesana, kapan kita mulai berbicara skenario bedahnya ini apa sih? Udah lumayan lah gitu. Itu udah sebuah proses yang menurut saya akan menjadikan film ini tuh kuat gitu. Dibuka dari komunikasi yang benar gitu, persamaan frekuensi dulu, sama kita ngobrolin Dilan ini seperti apa. Kalau masalah acting, hidup ini kan udah acting ya menurut saya gitu ya. Jadi itu menurut saya beliau ini seniman musik, vokalis band, udah berapa ribu video klipnya Kang? Banyak lah. Nah, banyak. Jadi kalau acting mah nggak usah diraguin ya maksudnya gitu ya. Jadi filmnya juga film besar, sama sutradara besar, sama Mas Riri Riza gitu. Banyak aktor yang pengen sama Mas Riri untuk syuting gitu. Jadi udah teruji lah Kang Ariel gitu. Menurut saya. Jadi ya prosesnya ya begitu. Kita serius tapi lebih tenang gitu. Karena tenang itu yang bikin kita bisa bikin sesuatu karya tuh jadi enak di hati orang nontonnya gitu. Menurut saya ya. Benar Kang Boril ya? Iya betul. Semoga cocok ya dengan gaya syuting saya. Tenang itu bisa datang karena pemilihan 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sekarang boleh ke tengah bawah, official photographer kita ada Arman di sana 1, 2. Dan sekarang boleh mengarah ke sebelah kanan. Silahkan 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, tengah yang lebih sedikit ke atas mungkin 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Udah aman Mas, aman ya, nice ya, nice. Oh, TikTok @Falcon Pictures untuk informasi lebih lanjut soal Dilan ITB 1997 dan juga Dilan Amsterdam. Aku arahin boleh teman-teman biar nggak berantem. Ya, aku boleh ke arah tengah bawah dulu. Iya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Kang. Yes, mantap. Sekarang boleh ke arah sebelah kiri. Oke. Iya, digas dong, motornya digas. Wih. Tengah lagi, tengah. Oke, sabar, tenang. Kanan bawah katanya, iya request. Tengah. Tengah banget. Iya, 3. Tengah atas sabar. Tengah atas lagi katanya Kang, ya Allah buntungnya. Ya, siap. Udah aman? Siap. Aman ya. Terima kasih banyak teman-teman media semuanya. Ini kan sebuah beberapa yang